Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tunagrahita. Apa itu tunagrahita? Nah, istilah tunagrahita mungkin terasa asing di telinga masyarakat. Tunagrahita merupakan sebuah istilah bagi mereka yang mengalami gangguan mental ataupun keterbelakangan mental, khususnya dalam hal kecerdasan. Pemahaman masyarakat umum mengenai anak berkebutuhan khusus masih sangat minim. Kebanyakan mereka menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang tidak memiliki kemampuan apapun. Salah satu dari mereka adalah anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata, yang ditandai oleh keterbatasan intelijensi dan tidak cakapan dalam interaksi sosial. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, kira-kira tunagrahita itu apa ya? Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada di dalam kandungan, atau selama proses persalinan. Penyandang tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak-anak sehat pada umumnya. Tidak hanya itu, mereka juga kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan untuk menjalani kegiatan sehari-hari secara normal. Para penyandang tunagrahita merupakan istilah lain dari sebutan orang yang memiliki disabilitas intelektual. Dirumuskan oleh Grossman pada tahun 1983 yang secara resmi digunakan oleh AAD atau American Association on Mental Deficiency, yaitu ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata atau signifikan berada di bawah rata-rata atau tidak normal, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri, dan semua ini berlangsung atau termanifestasi pada masa perkembangannya. Dari definisi ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, fungsi intelektual umum secara signifikan berada di bawah rata-rata. Yang kedua, kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian atau perilaku adaptif. Dan yang terakhir, ketunagrahitaan berlangsung pada periode perkembangan. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri anak tunagrahita. Saat ini, banyak sekali masyarakat dan pendidik yang belum mengetahui bagaimana karakteristik dari anak tunagrahita. Menurut AAMR pada tahun 1992, tunagrahita merujuk kepada fungsi intelektual umum yang berada di bawah rata-rata secara signifikan atau merujuk kepada hasil tes intelijensi individu. Berarti skor IQ 2 standar deviasi atau lebih di bawah rata-rata, yang berkaitan dengan hambatan dalam perilaku adaptif atau merujuk kepada derajat di mana terpenuhi standarnya individu dari independensi personal dan responsibilitas sosial yang diharapkan dari umur dan kelompok budaya, atau merujuk kepada 10 keterampilan adaptif, yaitu komunikasi, merawat diri, kehidupan keseharian, keterampilan sosial, penggunaan komunitas, pengarahan diri, kesehatan dan keamanan, akademik fungsional, waktu luang, dan karya yang terjadi selama periode perkembangan dari lahir sampai usia 18 atau 22 tahun. Tanda-tanda anak tunagrahita dapat dikenali sejak dari dalam kandungan hingga saat memasuki masa sekolah. Beberapa tanda yang paling sering muncul adalah yang pertama, anak terlambat bicara, duduk, merangkak atau berguling, sulit mengingat, lambat menguasai kemampuan mendasar seperti makan sendiri, berpakaian atau buang air di toilet,
gangguan perilaku seperti sering marah-marah tidak terkendali. Lalu, tidak dapat menghubungkan antara tindakan dengan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dan yang terakhir, sulit berpikir logis maupun memecahkan persoalan ringan. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik tunagrahita. Karakteristik umum tunagrahita menurut Kartono dalam Nata Wijaya R pada tahun 1996 terdapat 5 karakteristik umum anak tunagrahita, yaitu yang pertama, lambat dalam memberikan reaksi, yaitu perlu waktu lama untuk bereaksi atau memahami sesuatu yang baru. Lalu yang kedua, rentang perhatiannya pendek, tidak dapat menyimpan perintah atau stimulus dalam ingatan dengan baik. Yang ketiga, terbatas kemampuan berbahasanya, mudah terpengaruh pembicaraan orang lain, terbatas dalam konsep persamaan dan perbedaan, maupun konsep besar dan kecil. Yang keempat, kurang mampu mempertimbangkan sesuatu, membedakan baik buruk, benar salah, atau konsekuensi dari suatu perbuatan. Dan yang terakhir, perkembangan jasmani dan kecakapan motoriknya kurang. Beberapa karakteristik anak tunagrahita meliputi proses kognitif dalam hal akademik, penguasaan, dan penggunaan bahasanya. Anak yang mengalami tunagrahita itu ada sebabnya. Nah, seseorang itu menjadi tunagrahita disebabkan oleh berbagai faktor. Strauss membagi faktor penyebab ketunagrahitaan menjadi 2 gugus, yaitu endogen dan eksogen. Faktor endogen apabila letak penyebabnya pada sel keturunan, dan eksogen adalah hal-hal di luar sel keturunan, misalnya infeksi, virus menyerang otak, benturan kepala yang keras, dan radiasi. Dan ada juga faktor lain yang dapat menyebabkan ketunagrahitaan. Yang pertama karena faktor keturunan. Contohnya kerusakan atau kelainan biokimiawi, karena abnormalitas atau kromosomal, kelainan kromosom, dan kelainan genetik. Lalu yang kedua adalah faktor pada masa sebelum kelahiran. Yang ketiga ada faktor infeksi rubella. Yang keempat karena faktor rhesus. Yang kelima karena faktor pada saat kelahiran. Jadi pada saat kelahiran, retardasi mental atau tunagrahita yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi pada saat kelahiran adalah luka-luka pada saat kelahiran, sesak napas, dan lahir prematur. Lalu faktor yang keenam adalah pada saat setelah lahir. Penyakit-penyakit akibat infeksi, misalnya meningitis atau peradangan dalam selaput otak, dan problem malnutrisi, yaitu kekurangan gizi, misalnya kekurangan protein yang diderita bayi dan awal masa kanak-kanak, dapat menyebabkan tunagrahita atau faktor sosiokultural. Lalu yang ketujuh, faktor sosiokultural. Sosiokultural atau sosial budaya lingkungan dapat juga mempengaruhi perkembangan intelektual manusia. Yang kedelapan, karena gangguan metabolisme atau nutrisi. Jadi, ada juga nih strategi pembelajaran bagi anak tunagrahita. Strategi pembelajaran tidak hanya diberikan kepada siswa yang normal, tetapi juga kepada siswa-siswa yang mengalami gangguan intelektual yang dikenal dengan anak tunagrahita. Anak tunagrahita secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial, sehingga memerlukan layanan pendidikan kebutuhan khusus. Dalam pemberian layanan pendidikan tersebut, diperlukan strategi pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran yang dapat diberikan kepada anak tunagrahita yaitu yang pertama ada direct introduction. Direct introduction merupakan metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-selangkah
yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi atau perintah. Metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk berprestasi. Pelajaran dirancang secara cermat akan memberikan umpan balik untuk mengoreksi dan banyak kesempatan untuk melatih keterampilan tersebut. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Lalu, strategi pembelajaran yang kedua ada cooperative learning. Pembelajaran kooperatif bukanlah gagasan baru dalam dunia pendidikan, tapi belakangan ini metode cooperative learning ini hanya digunakan oleh beberapa guru untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti tugas-tugas atau laporan kelompok tertentu. Namun, demikian, hasil penelitian 20 tahun belakangan ini menunjukkan bahwa strategi ini dapat digunakan secara efektif pada setiap tingkatan kelas dan berbagai macam mata pelajaran. Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lainnya dalam memahami materi pelajaran. Kelompok belajar yang mencapai hasil belajar yang maksimal akan diberikan penghargaan. Pemberian penghargaan ini adalah untuk merangsang munculnya dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, menurut Siahaan pada tahun 2005, ada 5 unsur esensial yang ditekankan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, saling ketergantungan yang positif, interaksi berhadapan, tanggung jawab individu, dan terjadi proses dalam kelompok. Adapun strategi pembelajaran yang terakhir yaitu peer tutorial. Peer tutorial merupakan metode pembelajaran di mana seorang siswa dipasangkan dengan temannya yang mengalami kesulitan atau hambatan. Oleh karena itu, lebih ditekankan pada siswa yang mempunyai kemampuan di bawah kemampuannya. Program tutorial juga dapat dilakukan dengan menggunakan software berupa program komputer yang berisi materi pelajaran dan soal-soal latihan. Perkembangan teknologi komputer membawa banyak perubahan pada sebuah program pembelajaran yang seharusnya didesain terutama pada upaya menjadikan teknologi ini mampu merekayasa keadaan yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir ada klasifikasi anak tunagrahita. Tunagrahita itu ada beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan yang pertama itu ada penggolongan ATG untuk keperluan pembelajaran, yaitu taraf perbatasan atau borderline dalam pendidikan disebut sebagai lamban belajar atau slow learner dengan IQ 70-85. Lalu tunagrahita itu mampu didik atau educable mentally retarded dengan IQ 50-70 atau 75. Dan yang ketiga, tunagrahita itu mampu latih atau trainable mentally retarded dengan IQ 30-50. Dan yang terakhir ada tunagrahita yang butuh rawat atau dependent or profoundly mentally retarded dengan IQ di bawah 25 atau 30. Ada lagi beberapa klasifikasi tunagrahita, yaitu dengan penggolongan ATG secara medis biologis, penggolongan ATG secara sosial psikososial berdasarkan psikometrik, dan yang terakhir penggolongan ATG secara klinis. Jadi kesimpulannya, hakikat dari anak tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata yang ditandai oleh keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial, sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik termasuk dalam program pendidikannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.